Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Lestari, MPM 2190 108209, akan menjelaskan tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Materi ini diambil dari buku Pajak untuk Akademisi dan Pelaku Usaha. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Pertambahan nilai dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertambahan nilai serta selisih output dikurangi input. Terdapat 7 karakteristik khas pajak pertambahan nilai atau PPN yang berbeda dengan pajak lainnya, yaitu 1. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak atas konsumsi. 2. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung. 3. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak objektif. 4. Pajak pertambahan nilai menggunakan tarif tunggal. 5. Pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi BKP atau JKP di dalam negeri. 6. Pajak pertambahan nilai bersifat multi-state levy. Dan 7. Indirect subsumption method. Objek pajak pertambahan nilai yaitu pengusaha, dari pengusaha kena pajak atau PKP, dan pengusaha kecil. 2. Pengurus PPN. Objek PPN yaitu 1. Pajak Pasal 4 ayat 1 huruf A sampai dengan H UU PPN. 2. Pasal 16C UU PPN. 3. Pasal 16D UU PPN dan Pasal 5 PMK nomor 85/PMK 03/2012. Kriteria dan jenis barang tidak kena pajak ditentukan melalui Pasal 4A ayat 2 Undang-Undang PPN 2019 sebagai berikut. 1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil secara langsung. 2. Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak. 3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. 4. Uang, emas batangan, dan surat berharga. Dan 5. PPN atas hasil pertanian. Berdasarkan PP nomor 81 tahun 2015, impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai Pasal 1 ayat 2 tentang barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai meliputi 1. Mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan. 2. Barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan. 3. Jangat atau kulit mentah yang tidak disamak. 4. Ternak yang kriteria dan atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 5. Bibit atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. 6. Pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan. 7. Pakan ikan. 8. Bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan. 9. Bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan atau dalam bentuk perak batangan. Yang 10. Unit hunian rumah susun sederhana. Pasal 42 UU PN 2019 menjelaskan secara rinci mengelompokkan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai sebagai berikut. 1. Jasa pelayanan kesehatan medis. 2. Jasa pelayanan sosial. 3. Jasa pengiriman surat dengan perangko. 4. Jasa keuangan. 5. Jasa asuransi. 6. Jasa keagamaan. 7. Jasa kependidikan. 8. Jasa kesenian dan hiburan. 9. Jasa penyiaran dan tidak bersifat iklan. 10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta
angkutan udara, 11 jasa tenaga kerja, 12 jasa penyediaan umum pemerintah yang secara umum, jasa perhotelan, 14 jasa penyediaan parkir, 15 jasa telepon umum yang menggunakan uang logam, 16 jasa pengiriman dengan wesel pos, dan terakhir jasa boga dan catering. Yang berikutnya yaitu dasar pengenaan pajak DPP, pajak pertambahan nilai. Definisi dan pengertian. Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak terhutang berupa jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yaitu: pertama, pemakaian BKP atau JKP, yaitu harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Yang kedua, pemberian cuma-cuma BKP atau JKP, harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Yang ketiga, penyerahan media rekaman suara atau gambar, yaitu perkiraan harga jual rata-rata. 4. Penyerahan film cerita, yaitu perkiraan hasil rata-rata per judul film. 5. Persediaan BKPM yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, yaitu harga pasar yang wajar. 6. Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan atau yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar yang wajar. 7. Kendaraan bermotor bekas, 10% dari harga jual. Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata yaitu adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang harus ditagih. Selanjutnya, jasa pengiriman paket yaitu 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang harus ditagih. Jasa anak peda 5%. Penyerahan BKP atau JKP, penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Selanjutnya, mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai. 1. Menggunakan faktur pajak, yaitu pajak masukan, pajak keluaran, pajak masukan dalam suatu masa pajak, PM yang tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 2 UU PN. Kedua, menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan. Selanjutnya, faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak BKP atau penyerahan jasa kena pajak JKP. E-faktur adalah aplikasi faktur pajak elektronik yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak DJP. Tujuannya adalah diberlakukannya e-faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Jenis faktur pajak yaitu: pertama, faktur penjualan, kedua, faktur pajak dokumen, ketiga, dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak. Kedua, larangan membuat faktur pajak adalah orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dilarang membuat faktur pajak. Penggantian faktur pajak. Faktur pajak pengganti adalah faktur yang dibuat untuk merevisi faktur yang telah dibuat sebelumnya dalam transaksi yang sama. Faktur pajak pengganti dibuat oleh pengusaha kena pajak yang mengalami kesalahan penginputan pada faktur sebelumnya. Berikutnya, konsekuensi faktur pajak pengganti. Penggantian faktur pajak tentu membawa konsekuensi tersendiri, yaitu dalam hal pelaporan SPT masa PPN.
Hal ini berlaku baik bagi PKP yang menjual barang kena pajak atau jasa kena pajak, ataupun bagi PKP yang membeli BKP atau JKP. Selanjutnya, pembatalan faktur pajak. Faktur pajak batal pada e-faktur digunakan untuk membatalkan faktur dengan keliruan isi yang tidak dapat diperbaiki melalui faktur pengganti. Atas kekeliruan tersebut, PKP, penerbit atau penjual perlu memperbaiki dengan cara membatalkan faktur yang lama yang keliru, kemudian menerbitkan faktur yang baru. Berikutnya, dasar hukum faktur pajak batal e-faktur, yaitu 1. UU Nomor 42 Tahun 2009 berlaku mulai 1 April 2010 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPN BM. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 151/PMK03/2013 berlaku mulai 1 Januari 2014 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak. 3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 24/PJ/2012 berlaku mulai 1 April 2013 tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan, pembetulan atau penggantian dan pembatalan faktur pajak. Berikutnya adalah impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Berdasarkan PP Nomor 81 Tahun 2015, impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai pasal 1 ayat 1 meliputi mesin dan perabotan pabrik yang merupakan satu kesatuan. Kedua, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan. Ketiga, jangat atau kulit mentah yang tidak disamak. 4. Ternak yang kriteria atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 5. Bibit atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. 6. Pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan. 7. Pakan ikan. 8. Bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak ikan tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap bahan. Yang terakhir, bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran atau dalam bentuk perak batangan. Selanjutnya, kegiatan membangun sendiri yang dikenakan PPN. Kegiatan membangun sendiri dikarenakan PPN apabila 1. Membangun sendiri tersebut dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain. 2. Bangunan yang dibangun sendiri diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha berdasarkan PMK 163/2012 yang berlaku sejak 22 Oktober 2012. Luas bangunan 200 meter persegi atau lebih dikenakan PPN membangun sendiri. Tarif dan pengenaan pajak. Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. 2. Dasar pengenaan pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan, tidak termasuk harga pelabuhan tanah. 3. Termasuk dalam pengertian jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan untuk membangun sendiri adalah jumlah PPN yang dibayar atas perolehan bahan dan jasa untuk kegiatan membangun sendiri tersebut. Kedua, selanjutnya saat dan tempat pajak terutang.
Saat yang menentukan PPN terutama adalah saat dimulainya secara fisik kegiatan membangun sendiri. Tempat pajak terutama atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan. Selanjutnya, penyetoran dan pelaporan. Pertama, PPN yang terutama sebesar 10% dikali 20% dari seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan harus disetorkan seluruhnya dengan menggunakan SPP atas nama orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun sendiri ke kantor pos atau bank paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pengeluaran tersebut. Kedua, orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan pada KPP di tempat bangunan tersebut kepada dengan menggunakan SPP lembar ketiga bukti setoran PPN paling lambat tanggal 20 bulan dilakukannya penyetorannya. Tentang pengusaha kena pajak pedagang eceran. 1. Pengusaha kena pajak pedagang eceran atau PKPPE. Pedagang eceran yang menggunakan norma perhitungan penghasilan itu adalah pengusaha orang pribadi dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto selama 1 tahun buku tidak lebih dari 4.800.000. Pedagang eceran selain yang menggunakan norma perhitungan penghasilan bruto adalah pengusaha orang pribadi dan atau badan yang menyediakan pengukuhan. Pengukuhan pengusaha kena pajak pedagang eceran. Pedagang eceran yang telah memenuhi kriteria tersebut wajib melaporkan usahanya ke kantor pelayanan pajak KPP di tempat untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak paling lambat bulan berikutnya setelah bulan dilampauinya batas peredaran PKP. Perhitungan pajak pertambahan nilai. Pedagang eceran yang menggunakan norma perhitungan penghasilan itu dapat menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan untuk menghitung besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan. 2. PKP pedagang eceran selain yang menggunakan norma perhitungan itu wajib menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap keluaran sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang. Berikut faktur pajak PKP pedagang eceran. Pengusaha kena pajak pedagang eceran tanggal 13 Desember 2012. Faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak oleh PKPPE paling sedikit harus memuat keterangan 1. Nama, alamat, dan nomor wajib pajak yang menyerahkan barang kena pajak. 2. Jenis barang kena pajak yang diserahkan. 3. Jumlah harga jual yang termasuk pajak pertambahan nilai atau besarnya pajak pertambahan nilai dicantumkan secara terpisah. 4. Pajak tunggakan atas barang mewah yang dipungut. Terakhir kelima, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Selanjutnya, pedagang emas perhiasan. 1. Pengertian pedagang emas perhiasan. Pengusaha toko emas perhiasan adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyerahan emas perhiasan berdasarkan pesanan maupun penjual langsung, baik produksi sendiri maupun pihak lain yang memiliki karakteristik pedagang eceran. Kedua, tarif dan dasar pengenaan pajak. Penyerahan emas perhiasan oleh pengusaha toko emas perhiasan terutama PPN sebesar 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai lain yang ditetapkan sebesar 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian. Tanggung jawab pengusaha toko emas perhiasan. Yang pertama adalah pengusaha toko emas perhiasan wajib melakukan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Hal ini berlaku juga untuk pengusaha emas perhiasan yang memenuhi kriteria pengusaha kecil. Kedua,
Pengusaha toko emas perhiasan yang melakukan penyerahan emas perhiasan wajib membuat faktur pajak, memungut, menyetor, dan melakukan SPT PPN. Keempat, perhitungan PPN yang terutang. Pertama, PPN yang terutang atas penyerahan emas perhiasan oleh pengusaha toko emas perhiasan adalah 10% kali dasar pengenaan pajak. 2. Jumlah PPN harus dibayar oleh pengusaha toko emas adalah 10% dikali 20% dikali harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian. Yang 3. Pajak masukan berkenaan dengan penyerahan emas perhiasan atau jasa yang terkait dengan perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan tidak dapat dikreditkan. Ini adalah tentang jasa persewaan ruangan. 1. Pengertian jasa persewaan ruangan. Jasa persewaan ruangan termasuk dalam jenis persewaan barang tak gerak yang atas penyerahannya dikenakan pajak pertambahan nilai, kecuali jasa persewaan ruangan di bidang perhotelan tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Kedua, tanggung jawab pengusaha jasa persewaan ruangan. Pertama, mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak setempat untuk dikukuhkan menjadi pengusaha dana pajak. Kedua, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak penyetoran nilai yang terutang. 3. Menghitung PPN atas jasa sewa ruangan. Pertama, dasar pengenaan pajak atas sewa ruangan adalah jumlah penggantian atau imbalan atau nilai sewa ruangan dalam keadaan kosong diminta atau seharusnya diminta oleh PKP yang menyewakan ruangan tidak termasuk service charge. PPN yang terutang adalah 10% kali jumlah nilai sewa. Dasar pengenaan pajak atas service charge adalah pertama, penggantian yakni sebesar nilai tagihan, jumlah service charge yang diminta oleh pengusaha kena pajak yang menyewakan ruangan. Service charge yaitu imbalan atas jasa yang menyebabkan ruangan yang disewakan tersebut dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penyewa. PPN yang terutang adalah 10% kali jumlah service charge. Ketiga, bagi PKP yang menyewakan ruangan dapat mengkreditkan PPN yang dibayar atas perolehan barang dan jasa untuk pengoperasian gedung atau ruangan yang disewakan. Yang keempat, bagi pihak yang menyewakan ruangan. Pertama, apabila menyewa adalah PKP, maka PPN yang dibayar atas ruangan yang disewa merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sepanjang faktur pajaknya berupa faktur pajak. 2. Apabila ruangan yang disewakan mempunyai fungsi ganda, misalnya untuk menggunakan tempat usaha dan tempat tinggal, maka pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah sebanding dengan bagian ruangan yang digunakan untuk tempat usaha. Berikutnya yang terakhir adalah PPN perdagangan melalui sistem elektronik PMSE sesuai PMK nomor 48 tahun 2020. Direktorat Jenderal Pajak DJP menerbitkan PMK nomor 48 tahun 2020 tentang tata cara penunjukan pemungutan dan penyetoran serta pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik atau pajak digital. Teknologi digital tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Pemungutan PPN PMSE wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dan yang telah disetor secara kuartalan untuk periode 3 masa pajak,
paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode kuartal berakhir. Sekian penjelasan dari PPN pertama, PPN atau pajak pertambahan nilai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.